Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan pembahasan tentang soal kemarin karena banyak yang salah. Jadi yang pertama itu soalnya adalah tentukan jumlah angka penting dari bilangan-bilangan berikut. Nah, di sebelah sini untuk nomor 1 nggak ada masalah, kalian udah paham dan banyak yang benar untuk yang mengerjakan. Jadi yang untuk nomor 1 itu kalian sebelum mengerjakan harus mengikuti aturan angka penting, di mana semua angka yang bukan 0 itu merupakan angka penting, dan angka 0 jika diantara angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi untuk nomor 1 itu jumlah angka penting itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Di nomor yang 1 yang A itu memiliki 5 angka penting. Nah, untuk yang B itu ada berapa angka penting? Angka 0 di sebelah kanan itu termasuk angka penting bukan? Ya kan, angka penting, maka di sini dia mempunyai 4 angka penting. Nah, di sini nih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4, 5. Terus yang penting ada berapa? Angka 0 di sebelah kiri itu bukan termasuk angka penting ya. Jadi di sini yang merupakan angka penting itu hanya 2 angka penting. Jadi yang 0 sebelah kiri itu bukan angka penting. Nah Bu, ini kalau ada pangkat ini penting apa enggak? Nah ini adalah yang namanya notasi ilmiah. Nah di aturan angka penting, notasi ilmiah bukan merupakan angka penting. Jadi di sini cuman ada 2 angka penting. Di sebelah sini ada berapa? Ada 3 angka penting. Selesai. Lanjut ke nomor 2. Tentukan hasil operasi berikut berdasarkan aturan angka penting. Nah, di sini ada yang namanya penjumlahan, ada juga penjumlahan sama pengurangan, sama di sebelah sini ada perkalian. Kalau dia itu penjumlahan, dia itu berdasarkan jumlah angka tafsiran paling sedikit. Nah, angka tafsiran adalah angka di belakang koma. Jadi di sebelah sini angka tafsirannya itu ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka tafsiran. Sebelah sini 1, 2, ada 2 angka tafsiran. Maka hasilnya itu seharusnya ada berapa? Harus mengikuti angka tafsiran paling sedikit. Maka di sini komanya harusnya di belakang koma itu ada 2 angka seperti ini. Maka kita jumlahkan di sebelah sini 4,005 ditambah 3,85 yaitu 5, 5, 8, 7, Nah, kita hasilnya di sini ada berapa koma? Ada 3. Terus kok ini ada 2? Terus gimana dong? Ingat, ada yang namanya aturan pembulatan. Maka di sebelah sini kita harus bulatkan agar di belakang koma itu angka tafsirannya hanya 2. Jadi untuk aturan pembulatan yaitu jika dia itu lebih dari 5 maka akan dibulatkan ke atas. Contohnya yaitu 6,427 di mana 7 itu lebih dari 5, maka jika dibulatkan hasilnya 6,43. Sedangkan jika dia itu lebih kecil daripada 5 akan dibulatkan ke bawah. Contohnya yaitu 6,423. Di mana 3 itu kurang dari 5 ya, yaitu kalau dibulatkan hasilnya 6,24. Nah, gimana kalau misalkan dia itu kasusnya itu sama dengan 5? Nah, kalau misalkan sama dengan 5, jika dia itu ganjil, sebelumnya itu ganjil, maka dia akan naik ke atas. Jika sebelumnya genap, maka dia akan ke bawah. Jadi misalkan di sini adalah 6,75 itu 7 itu merupakan angka ganjil ya, maka dia akan naik ke atas jika dibulatkan menjadi 6,8. Nah, kalau misalkan dia itu genap, contohnya di sini 6,65 di mana angka 6 itu adalah genap, maka dia akan turun yaitu 6,6. Nah, gimana nih kalau misalkan
7,855. Ini dia akan memiliki yang namanya 3 angka tafsiran, sedangkan kita butuh di sini adalah 2 angka tafsiran. Maka kita harus membulatkan. Karena dia di sebelah sini itu angka ganjil, maka kita bulatkan ke atas. Maka hasilnya untuk nomor 2 yang A itu adalah 7,86. Nah, lanjut untuk yang B. Untuk yang B langsung aja, di sebelah sini ini ada 2 angka tafsiran, sedangkan di sebelah sini kita punya 1 angka tafsiran. Sebelah sini kita punya 3 angka tafsiran. Maka jika dijumlahkan, tulis sini aja, jika dijumlahkan dia hasilnya adalah 4,578, di mana dia itu seharusnya mengikuti 1 angka tafsiran ini ya, karena dia itu penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, gimana nih dia itu bisa punya 1 angka tafsiran atau hasilnya itu 1 angka tafsiran di belakang koma? Dia harus dibulatkan, dimana kita lihat di sebelah sini ini adalah angka 7. Angka 7 ini kan lebih dari 5 ya, maka dia akan dibulatkan ke atas. Maka hasilnya yaitu 4,6. Kita lanjut ke perkalian. Kalau perkalian itu dia mengikuti angka penting paling sedikit. Kita lihat angka penting ya. Jadi di sebelah sini kita bisa lihat 5,56 itu punya 3 angka penting, sedangkan di sebelah sini ada 3,5 itu punya 2 angka penting. Jadi kalau misalkan dia itu dikalikan, hasilnya adalah 19,46. Karena di sini aturannya perkalian atau pembagian itu mengikuti jumlah angka penting paling sedikit, maka kita harus bulatkan. Nah, ketika ini dibulatkan menjadi berapa? Kalau kita bulatkan pertama yaitu 19,6, ini lebih dari 5 apa kurang dari 5? Lebih dari 5 kan? Maka dia itu 19,5. Ternyata dia masih 3 angka penting ya. Maka kita harus membulatkannya lagi menjadi 2 angka penting, di mana 5 sebelumnya ganjil, maka dia naik ke atas. Jadi hasilnya yaitu 20, yaitu memiliki 2 angka penting. Di sini banyak sekali yang salah. Oke, lanjut ke nomor 3. Setelah itu kita akan bahas nomor 3, yaitu panjang dan lebar buku yang diukur menggunakan penggaris berturut-turut, yaitu 33 cm dan 22,5 cm. Tentukan luas buku berdasarkan aturan angka penting. Jadi luas sendiri, luas itu adalah rumusnya panjang dikali lebar, dimana di sini adalah panjangnya yaitu 33 dikali lebarnya 22,5. Jadi kalau misalkan ini dikali, hasilnya yaitu adalah 742,5. Nah, sedangkan kalau untuk perkalian itu mengikuti angka penting paling sedikit. Angka penting paling sedikit di sini ada di sebelah sini ya. Dia ada 2 angka penting, sedangkan sebelah sini dia punya 3 angka penting. Ini ada 2 AP. Coba. Ini ada 2 AP. 2 angka penting. Sebelah sini ada 3 AP, maka sebelah sini harusnya hasilnya itu ada 2 angka penting. Nah, gimana cara ngubahnya? Nah, kalian banyakkan langsung komanya diganti sini. Ibu tanya nih, kalian punya uang 700 sama 7 rupiah itu sama nggak sih nilainya? Beda kan? Jadi bukan kayak gitu caranya. Jadi caranya, kalau ini ibu umamain 742,5 itu sama nggak sih sama kalau misalkan kita bulatin dulu ya. Kita bulatin dulu biar enak. 742,5 bisa nggak dibulatin? Bisa ya. Hasilnya berapa? 7. Pakai merah aja. Hasilnya 7, 4, 2. Karena dia ini genap ya.
Nah, setelah ini kita dapat berapa angka penting? Masih 3 angka penting kan? Masih 3 angka penting, sedangkan dia itu butuhnya 2 angka penting. Jadi setelah itu kita apain nih? Setelah itu, bisa nggak sih kalau Ibu ubah 742 itu sama nggak sih dengan 7,42 dikali 100? Sama nggak hasilnya? Sama nggak? Sama kan? Nah, setelah itu 7,42 sama nggak kalau misalkan 100 itu Ibu ubah jadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu kan 10 dikali 10. Sama nggak? Sama. Ini kayak apa sih bilangan ini? Bilangan ini kayak yang namanya, bukan kayak, emang iya ya. Ini yang namanya notasi ilmiah, di mana notasi ilmiah itu bukan merupakan angka penting. Jadi setelah itu kita tinggal bulatin lagi nih. 7, dia maunya berapa angka penting? Dia maunya 2 angka penting. Jadi 2 itu kurang dari 5, maka dia dibulatin ke bawah, maka hasilnya 7,4 dikali 10 pangkat 2. Di mana ini bukan merupakan AP, bukan AP, maka hasilnya yaitu 2 angka penting. Dah. Jadi hasilnya 7,4 kali 10 pangkat 2. Sudah selesai. Gampang kan? Nah, selanjutnya yaitu pembagian. Berapa hasil bagi dari 3,849 dibagi 82? Di sini juga banyak yang salah. Kalian banyak yang langsung nyebutinnya 0,04693 bla 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 bla, panjang banget. Jadi kalau seandainya perkalian dan pembagian itu mengikuti angka penting paling sedikit. Jadi di sebelah sini ada angka penting berapa? Ada berapa angka penting? Ada 4 angka penting ya, sedangkan sebelah sini itu ada 2 angka penting. Jadi kita mengikuti yang namanya 2 angka penting ini. Sedangkan di sebelah sini itu ada banyak sekali jumlahnya, maka kalian fokus aja. Jika 0 di sebelah kiri itu bukan angka penting, maka kalian fokus ke 3 angka ini. Nah, di sebelah sini 9 ini lebih dari 5 bukan? Lebih ya. Maka hasilnya itu tinggal dibulatkan aja 0,047, yaitu dia memiliki 2 angka penting. Gampang kan? Untuk nomor 5 yaitu sebuah segitiga memiliki luas 8,4 cm persegi serta memiliki tinggi 4,22 cm. Maka hitunglah alas segitiga tersebut berdasarkan aturan angka penting. Nah, luas segitiga sendiri itu rumusnya adalah setengah alas dikali tinggi. Nah, angka setengah di sini kalian abaikan karena angka penting sendiri itu adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, sedangkan ini setengah itu adalah rumus ya. Jadi langsung setengah dikali alasnya itu kan belum diketahui ya, kita cari, sedangkan tingginya adalah 4,22, maka sama dengan 8,4 setengah dikali 4,22 itu hasilnya adalah 2,11 A. Jadi untuk mencari A yaitu 8,4 dibagi 2,11 yaitu hasilnya 3,98. Nah, karena perkalian ataupun pembagian itu berdasarkan jumlah angka penting paling sedikit, maka kita lihat di sebelah sini ini ada 2 angka penting, 2 AP, sebelah sini kita punya 3 AP, maka hasilnya di sebelah sini harusnya ada 2 angka penting. Jadi karena di sini ada 3, maka kita bulatkan hasilnya 4,0, yaitu ada 2 angka penting. Kenapa 4,0? Karena 8 di sini itu lebih dari 5, di mana angka lebih dari 5 itu akan dibulatkan ke atas. Ketika dibulatkan ke atas, maka di sebelah sini akan berubah menjadi 4,0.